Kitab Yakobus 1 ayat yang ke-25 mencatat, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya." Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan mengendaki untuk kita bisa terus berfokus, bertekun dalam merombak nature dari pikiran kita. Efesus 4 ayat 23. Karena memang pikiran yang belum dibaharui inilah yang menjadi biang kerok dari bangkitnya kembali manusia lama kita dalam kehidupan sehari-hari. Efesus 4 ayat 17-32, Kolose 3 ayat 5-10. Untuk merombak nature dari pikiran kita, dibutuhkan sikap hati yang penuh minat terhadap firman dan ketekunan untuk dengan teliti, satu persatu, menghubung-hubungkan firman dengan kehidupan sehari-harinya. Kita harus membangun logika ilahi. Suka tidak suka, dalam hidup kita sudah tercetak suatu logika berpikir yang dipengaruhi oleh berbagai informasi, opini, ataupun fakta-fakta lahiriah atau pola dunia. Sehingga seringkali saat firman datang dalam hidup kita dan kita belum juga mengubah nature dari pikiran kita, otomatis logika berpikir kita pun akan segera bekerja dan melakukan sistem filtering, menyaring firman yang datang tersebut dengan logika berpikir kita yang masih membawa pola dunia ini. Biasanya karena memang firman seringkali berkebalikan dengan logika atau pola yang dianut oleh dunia ini, maka pikiran kita yang belum dibaharui tersebut segera memblocking firman yang ada. Bayangkan, mana mungkin untuk seseorang menjadi seorang pemimpin bagi orang banyak, kok justru harus melayani atau menjadi pelayan bagi orang-orang yang ada. Matius 20 ayat 25-28. Bukankah hal tersebut sangat tidak masuk akal? Tapi itulah logika atau pola dunia berkebalikan dengan logika ilahi. Jadi segera setelah kita menerima firman yang disampaikan oleh Bapak Rohani, kita harus segera menjadikan firman tersebut sebagai bahan dasar untuk mulai membangun logika atau pola ilahi, menggantikan logika atau pola dunia yang selama ini bercokol dalam pikiran kita. Bagaimanakah cara membangun logika ilahi tersebut? Yang pertama, jadikan firman sebagai tolok ukur atau batu penjuru perspektif dari dasar berpikir kita. Yang kedua, bangunlah suatu logika berpikir yang didasari oleh perspektif firman. Misalkan, kita ambil perkataan Yesus yang dicatat di Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Logika lama mengatakan, siapa yang dengan sengaja merencanakan hal jahat terhadap kita layak untuk menerima pembalasan kita. Tapi di sini Tuhan memberikan perintah yang sulit untuk diterima oleh logika kita yang lama. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di saat logika manusiawi kita ditantang oleh firman, itulah saatnya untuk kita mulai membangun logika ilahi kita dan meruntuhkan logika manusiawi yang selama ini kita miliki. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Disinilah peranan meneliti firman dan bertekun dalam firman jadi memainkan peranan yang sangat penting. Ingat, untuk membangun logika ilahi, kita membutuhkan firman-firman yang lain sebagai tolok ukur dan sekaligus bahan dasar membangun logika berpikir kita yang ilahi. Kita mendapati dari ayat-ayat firman lain bahwa jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Markus 11 ayat 25. Juga tindakan kita yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain hanya akan membuat diri kita sendiri jadi hidup dalam siksaan batin yang berkepanjangan. Matius 18 ayat 21-35. Berdasar dari dua bagian ayat firman itu saja, kita sudah cukup memiliki bahan untuk membangun logika berpikir ilahi dan menggantikan logika berpikir atau pola dunia.
Saya memang harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya, supaya setiap kali saya melakukan ketidakakuratan dan saya bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, Dia pun mengampuni kesalahan saya. Juga agar kehidupan batin saya selalu tenang, penuh damai dan sukacita, bebas dari berbagai konflik batin. Jika dengan tekun kita terus melakukan proses merombak pikiran, logika berpikir manusiawi atau duniawi, Roma 12 ayat 2-3 seperti di atas, maka kita pun akan mewarisi pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Amin.